draft ya Pak siapa namanya Pak Ngelau Pak Ngelau paper saya, sehingga saya akan mengirimkan lagi jika ingin diterbitkan menjadi prosedur. Suara saya apakah bisa terdengar dengan jelas? Jelas sekali, Bu. Baik, terima kasih. Tadi pada yang diberikan pada saya, mohon maaf jika saya tidak bisa menyampaikan apa yang diharapkan oleh Ibu Bapak, khususnya para pengurus OASE. Tapi biarlah ini menjadi bahan kita untuk berdiskusi bersama, untuk saling sharing juga apa yang sebetulnya terjadi dalam gereja kita masing-masing, dan pemahaman apa yang muncul, pemahaman baru apa yang muncul mengenai ibadah dan cara kita beribadah dalam masa pandemi ini. Tidak ada orang yang menyangka bahwa tahun 2020 menjadi tahun yang super istimewa bagi kita semua. Kita dipaksa untuk melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan harus kita lakukan, tinggal di rumah saja, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan tentu saja memakai masker serta mencuci tangan. Semua itu harus kita lakukan untuk mencegah tertular dan menularkan virus COVID-19 yang telah menjadi pandemi. Oleh karena perkumpulan banyak orang tidak dianjurkan, menjaga jarak dan tidak bersentuhan dengan orang lain menjadi norma kebaikan, ibadah dalam gedung gereja juga ditiadakan atau hanya para pelayan ibadah saja yang bertugas dapat melaksanakan ibadah di dalam gedung gereja. Untuk merawat kehidupan, banyak gereja memilih untuk memindahkan ibadah hari Minggu dan kegiatan-kegiatan gereja lainnya ke rumah-rumah dan ke ruang virtual atau yang biasa juga dikenal sebagai cyberspace. Banyak gereja khususnya yang berada di zona merah dan oranye memilih untuk menutup ruang ibadahnya dan meniadakan kegiatan yang melibatkan perkumpulan ragawi. Sejak bulan Maret hingga kini, bahkan ketika PSBB sudah diperlonggar, khususnya misalnya di Jakarta, masih ada gereja yang dengan setia melayani warganya melalui berbagai media digital dan elektronik lainnya. Tentu model pelayanan ini tidak mudah, apalagi rata-rata gereja di Indonesia masih belum menggunakan teknologi digital sebagai media untuk beribadah. Gereja tiba-tiba harus belajar mengenai teknik merekam baik dengan menggunakan perangkat ponsel sederhana, ponsel pintar, hingga kamera canggih, mulai dari merekam di rumah, di ruang ibadah, hingga secara khusus menyiapkan studio rekaman. Para pelayan jemaat menjadi sibuk menyiapkan isi rekaman untuk menyapa warga gereja. Banyak pendeta secara pribadi dan gereja sebagai institusi mulai menggunakan berbagai media sosial, termasuk Facebook, Instagram, dan YouTube, dan secara intens menggunakan WhatsApp, video, dan phone call sebagai cara untuk menjangkau dan mendampingi umat. Sampai sekarang ada istilahnya pastorgram gitu ya, pastor di Instagram. Singkat kata, umat Kristen harus belajar menjadi gereja baru yang lebih ramah dengan teknologi digital dan dunia virtual. Yang mengejutkan ini telah berjalan selama berapa bulan, namun para ahli virologi memprediksi pandemi masih akan berlangsung lama. Itu berarti kemungkinan besar gedung gereja di zona merah dan oranye masih akan ditutup atau akan sangat dibatasi penggunaannya. Itu berarti ibadah dan pelayanan gereja lainnya masih akan mengandalkan mediasi teknologi digital. Itu berarti pula masih banyak umat Kristen yang belum dapat berkumpul secara ragawi untuk beribadah bersama dan bersosialisasi dengan sesama warga gereja. Setelah beberapa bulan mengalami pandemi, pemerintah Indonesia menyatakan ada kenormalan baru dalam menjalani hidup sehat. Salah satu kenormalan baru itu adalah menaati protokol kesehatan yang meliputi menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Selain itu, mereka yang telah berusia 60 tahun ke atas dan anak-anak tidak boleh melakukan perkumpulan ragawi sama sekali. Kenormalan baru yang dimaksud rupa-rupanya termasuk pembatasan perjumpaan ragawi dan kontak fisik antar warga gereja yang turut memengaruhi bentuk ibadah khususnya hari Minggu dan pelayanan sakramen.
Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk mencari makna di seputar aktivitas berjemaat pada masa kenormalan baru akibat pandemi sekarang ini, khususnya merefleksikan ibadah persekutuan dan sakramen. Bagaimanakah ibadah di rumah dengan mediasi teknologi digital tetap bisa disebut sebagai perjumpaan Allah dengan umatnya? Bagaimanakah persekutuan yang tidak dapat berkumpul secara ragawi di satu tempat masih sah disebut persekutuan Kristen? Bagaimanakah sakramen dilakukan dalam masa pandemi? Saya juga hendak mengajak kita mengingat bahwa meskipun saat ini kita sering disebutkan adanya kenormalan baru, masa pandemi ini tidak normal. Kita sedang berada dalam masa kerapuhan bersama jika tidak mau dikatakan masa kesakitan yang dapat mengancam kehidupan bersama. Oleh karena itu, diskusi kita saat ini kita letakkan dalam konteks ketidaknormalan kenormalan baru ini. Meskipun ada kemungkinan hal-hal baik dari cara berliturgi hari ini dapat dilanjutkan ketika virus COVID-19 sudah dapat diatasi dan kita dapat berkumpul sebagai jemaat dan masyarakat dengan lebih leluasa. Diskusi kita kali ini juga akan dilandaskan pada ingatan kita akan ibadah yang pernah kita lakukan sebelum pandemi melanda dunia. Ibadah dengan mediasi teknologi digital. Dalam obrolan ibadah online yang diselenggarakan oleh Bengkel Liturgi dan Musik Gereja Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, yang sekarang menjadi pusat kajian Bengkel Liturgi dan Musik Gereja, dari bulan Mei hingga Juni lalu, para narasumber yang berasal dari berbagai tradisi Kristen dan daerah di Indonesia mengungkapkan beragam cara gereja mereka beribadah selama masa pandemi virus COVID ini. Ada gereja menayangkan langsung untuk streaming melalui YouTube atau Facebook Live ibadah yang dijalankan di dalam gedung gereja dengan hanya ada beberapa orang petugas ibadah yang hadir. Ada gereja memilih merekam terlebih dahulu ibadah yang mereka selenggarakan di dalam gedung gereja yang juga hanya melibatkan sekitar 5-10 orang dan menayangkannya melalui YouTube pada jam ibadah minggu yang telah ditentukan. Di beberapa daerah di Indonesia di mana sebagian besar warga jemaat tidak memiliki sambungan internet dan ponsel pintar, gereja mengirimkan tata ibadah dan khotbah dalam bentuk tertulis melalui WhatsApp atau bahkan langsung memberikannya kepada umat dalam bentuk hard copy ke rumah-rumah mereka. Ada gereja mengkombinasikan cara rekaman dan menyediakan tata ibadah dan khotbah dalam bentuk tertulis dan mengirimkannya juga kepada warga jemaat melalui WhatsApp. Rekaman dapat hanya berupa khotbah saja atau seluruh ibadah lengkap baik dalam bentuk audio atau video. Di daerah di mana umat Kristiani menjadi mayoritas, gereja menyiarkan langsung ibadah yang dilangsungkan di gedung gereja melalui pengeras suara toa dan membuka pintu-pintu ruang ibadah supaya umat yang tinggal di sekitar gereja dapat mengikuti ibadah tersebut. Pengeras suara toa bahkan ada yang dipasang hingga ke sudut-sudut desa untuk memungkinkan lebih banyak warga jemaat yang berkumpul di sekitar toa, bukan berkumpul di sekitar pelayanan firman dan pelayanan meja, tapi berkumpul di sekitar toa mengikuti ibadah. Ada juga gereja juga di daerah tanpa internet menyapa dan melakukan ibadah melalui radio. Jadi dalam percakapan dengan para narasumber terungkap bahwa cara gereja melakukan ibadah dalam masa pandemi ini tergantung pada saluran internet dan kemampuan warga jemaat dalam menggunakan teknologi digital. Pada masa obrolan ibadah online dilakukan, banyak gereja di Indonesia masih menutup ruang ibadahnya untuk kegiatan ibadah umum yang dihadiri oleh banyak orang. Saat ini tentu saja sudah banyak gereja yang membuka kembali pintu ruang ibadah dan mengadakan peribadahan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun masih banyak pula yang melakukan dua cara peribadahan, yaitu menayangkan ibadah yang dilaksanakan dalam ruang ibadah dengan dihadiri oleh sedikit orang melalui YouTube atau Facebook Live, dan ada pula ibadah yang diselenggarakan dengan mediasi YouTube dan Facebook, atau ibadah yang diselenggarakan dengan mediasi YouTube dan Facebook, atau ibadah yang sudah direkam dan dikirimkan melalui WhatsApp seringkali dikenal dengan ibadah virtual atau ibadah online atau ibadah daring.
Apabila kehadiran umat tidak terlalu banyak, misalnya tidak melebihi 100 atau 300 atau 500 atau bahkan 1000 orang, beberapa gereja atau komunitas Kristen lainnya juga melakukan ibadah melalui platform Zoom Cloud Meeting seperti kita saat ini atau Google Meet. Metode beribadah ini dapat digolongkan ke dalam ibadah virtual juga atau ibadah daring karena pertemuan ibadah terjadi dalam ruang virtual.